pada hari Minggu tanggal 23 Februari tahun 2025, Panitia Seminar Pelajar Pimpinan Daerah Ikatan Pelajar Persis dan Ikatan Pelajar Putri Persis Kabupaten Tasikmalaya mengadakan kegiatan seminar dengan tema Iklim Ramah Sekolah Tanpa Bullying di Sekolah. Kegiatan seminar ini dilaksanakan di Aula Abu Bakar, Komplek SMA Plus Mualimin 182 Raja Pola. Kami, perwakilan dari SMA Plus Mualimin 182 Raja Pola. Kali pertama itu, mari kita panjatkan puji bersyukur kita Yang kami hormati Ketua PT Pemuda dan Ekonomi Kabupaten Tasikmalaya, Ketua PT Hima dan Ibu Versi Tasikmalaya, adalah beberapa alat di mana yang telah memberikan kita kesehatan sehingga kita masih bisa dipertemukan kembali kehidupan baru belajar. Melalui kegiatan seminar ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan pemahaman siswa tentang pentingnya menciptakan iklim sekolah yang ramah, aman, dan nyaman, bebas dari bullying yang dapat merugikan mental dan emosi, gangster yang dapat membahayakan keselamatan, dan perisek yang dapat membahayakan kesehatan dan moral. Siap. 1, 2. Kegiatan ini dihadiri oleh Kapolres Kota Tasikmalaya, Ketua KPID Kabupaten Tasikmalaya, Dinas Kesehatan Kabupaten Tasikmalaya, guru dan seluruh siswa dan siswi. Alhamdulillah, hamdan wa syukran lillahi. Ada yang tahu sekarang sesi apa? Teman-teman pelajar? Pematerian. Ya. Seminar pelajar 2025. Kurang nih.
Beri tepuk tangan yang meriah. Selanjutnya, pemateri dari Dinas Kesehatan Kabupaten Tasikmalaya. Kan tadi sama Ibu udah dijelasin bagaimana pencegahan bullying, salah satunya dengan menjadikan prestasi, menjadi dorongan motivasi, atau melakukan dorongan. Apakah intervensi atau pencegahan dari sekolah itu menolak atau jadi gitu, itu sudah dinormalisasikan? Menurut saya itu sudah normalisasi, sudah normal gitu. Hanya tapi termasuk bullying. Apakah itu bullying? Sosialisasi ini dilakukan bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada para peserta didik mengenai dampak dari perundungan. Setidaknya para pelajar yang butuh Tetapi beberapa orang nama saya Abdul Manto, Ketua KPI Semarang. Alhamdulillah kita bisa berkumpul bersama-sama untuk mendapatkan pembelajaran. Dengan narasumber atau Rinanto SIP selaku Ketua KPID Kabupaten Tasikmalaya, Pernah? Jujur? Pernah? Karena tidak semua guru juga paham dengan polisi demokrasi. Pertanyaan yang kedua adalah, kalian adalah salah satu siswa-siswi yang memang hari ini beruntung dari siswa-siswi yang lain. Kenapa beruntung? Karena hari ini kalian bisa kumpul yang merasa narkoba. Jadi urusan narkoba seperti orang dewasa, anak-anak merasa dengan narkoba, maka dia yang benar. Ada yang baru. Ketika kalian berurusan yang tidak merasa apapun yang berurusan dengan anak, maka ibu kalian yang benar. Kebetulan beliau adalah warga asli dari tempat Raja Kota. Artinya apa? Kalian hari ini tidak tahu dia setelah itu apa yang ada di sebenarnya. dalam prakteknya biasanya anak perempuan itu ditakdirkan buat suami kalau punya rezeki cincin itu dia yang punya nafsu itu perempuan, sehingga apa itu tadi? Ya boleh tepuk tangan. Ya, selanjutnya anak-anak sekalian, nama kalian cetak itu kemudian nama ibu kalian misalkan Siti. Saya menyampaikan kepada anak-anak sekalian, ketika kalian berangkat ke sekolah dari rumah yang dia, maka saya yakin kalian akan bermakmur. Maka daripada itu pastikan kalian ketika berangkat dari rumah menuju sekolah kalau tua tidak bukan bersama orang tua sambil berbahagia. Kalian senang nggak kalau bangun pagi lihat anak dan bapak senyum? Kalian dipuji, aduh kasih, aduh cantik, senang nggak? Tapi kalau kalian bangun siang kadang-kadang marah nggak ke orang tua? Marah nggak? Kalau orang tua marah maka kalian pun jadi kecut mukanya. Maka daripada itu mulai hari ini besok jangan menunggu dibangunkan sama orang tua. Bangun inisiatif sendiri supaya kedua orang tua bisa tersenyum. Tahan terhadap situasi dan kondisi dan bentuk apapun. Sekarang ada yang lain sedang mengalami kondisi apa? Tadi kalian pernah dengar grooming? Pernah dengar grooming? Korbannya itu adalah anak-anak seusia kalian. Seringkali anak-anak menjadi korban grooming, di mana korban grooming itu anak-anak adik-adik sekalian ada akun palsu, di mana akun palsu itu biasanya dia ngajak kenalan dengan kalian lewat Facebook, lewat Instagram, atau lewat TikTok, kemudian tukar-tukaran nomor WA, kemudian setelah tukar nomor WA dengan bentuk rayu, maka di situ kalian diminta foto, awalnya foto muka, setelahnya foto badan, sampai kemudian foto telanjang dan video telanjang. Setelah itu
dapati ada akun-akun palsu yang tidak jelas, maka sebaiknya untuk tidak ditangkap. Paham jelas itu? Ada yang punya Facebook? Ada, acung coba. Kalian coba perhatikan, saya mau lihat pemuda Persis perhatikan acung tangannya. Cuma yang punya Facebook, laki-laki sama perempuan, yang tinggi dong. Calon pemimpin harus tinggi. Hanya 2 orang yang punya Facebook. Mana? Wah, hampir semuanya. Cuma yang punya Instagram. Ya, oke. Di Australia, anak sebelum anak 16 tahun sudah tidak boleh lagi main gadget. Di Amerika, di TikTok, anak-anak itu di TikTok sudah mulai dihapuskan. Kita lihatkan kalau anda pasnya tapi buat kita mungkin bagaimana cara kita memberikan pola edukasi, pola pendidikan kepada anak tentang seksual, sex education kepada anak. Ini memang kadang-kadang menjadi 2 sisi yang serba salah. Di sisi lain bahwa kita masih menganggap tabu dengan hal-hal yang memang hari ini kita anggap berbahaya buat anak. Kita di kampung biasanya masih beranggapan ketika anak itu juga pemahaman tentang seksual, maka asumsi kita itu asumsinya adalah jorok, gitu. Tapi di sisi lain adalah hari ini kekerasan kepada anak itu ini cukup tinggi di Polres Kota ataupun di Polres Kabupaten Tasikmalaya, maka angka kekerasan pada anak dalam bentuk cabul sampai hari ini masih menempati peringkat tertinggi dibanding kasus-kasus yang lain cabul. Terus bagaimana kita cara mengedukasi anak seperti ini? Caranya adalah yang pertama, kenalkan sejak dulu tentang organ-organ sejak dininya, tentang organ-organ yang boleh disentuh dan yang tidak boleh disentuh. Dengan caranya halus, dengan cara yang tidak jorok. Perundungan adalah sebuah tindakan yang tidak menyenangkan, baik secara verbal, fisik, maupun sosial di dunia nyata maupun di dunia maya, yang membuat seseorang merasa tidak nyaman, sakit hati, dan tertekan baik dilakukan oleh perorangan maupun kelompok. When I fall in love, I am so crazy with my baby. Kenapa? Karena kalau falling in love itu tubuh kita dipengaruhi oleh zat-zat di dalam otak yang efeknya seperti kokain. Alhamdulillah, mungkin tadi imunodeficiency virus, virus yang menyebabkan kekebalan daya tahan tubuh kita menurun. Kenapa bisa tertular? Yang pertama, karena virus HIV ini ada di cairan tubuh manusia. Cairan tubuh manusia apa aja? Apa aja? Darah, apalagi air susu ibu, apalagi cairan vagina sama cairan sperma. Jadi virus itu ada di situ. Bagi kita, terutamanya seorang pelajar, melakukan tindakan itu gitu. Narkoba juga free sex adalah perilaku yang sangat negatif yang akan diserahkan oleh Ketua Pimpinan Daerah Ikatan Pelajar Persis Kabupaten Tasikmalaya pada Saudara Haikal dipersilakan. Maksud daripada tujuan seminar pelajar Ikatan Pelajar Persis dan Ikatan Pelajar Persis
dari Kabupaten Tasikmalaya adalah untuk mengedukasi para pelajar di Tasik bagian utara untuk mengetahui bagaimana bahaya ataupun dampak negatif daripada bullying, gangster, dan free sex ini bisa mempengaruhi moralitas di lingkungan. Pertama itu ada dari Kapolres, yang kedua dari Dinkes, Dinas Kesehatan, dan yang ketiga dari KDIP. Kebetulan kegiatan ini hari Ahad 23 Februari 2020. Baik, untuk kegiatan seminar pelajar ini ada kegiatan terakhir sebenarnya dari kepemimpinan Mahikal. Tetapi mungkin untuk kedepannya kegiatan ini akan terus berlanjut. Untuk tempatnya kita akan menyesuaikan sesuai dengan kebutuhan nanti peserta dan melihat dari antusias peserta juga. Dan ini adalah salah satu bentuk komitmen dari kami bahwasannya kami melihat pelajar-pelajar Kabupaten Tasikmalaya mulai terpengaruhi oleh seks bebas dan gangster serta bullying ini. Nah, tujuannya kami ingin membangun rasa semangat dalam merubah hal itu untuk bagaimana kedepannya Kabupaten Tasikmalaya ini lebih baik lagi. Kalau dari kepesertaan kita itu mengundang ada dari ikatan pelajar lain, ada dari IPN, ada IPM dan lain-lainnya. Nah, untuk peserta sekarang kita lebih dominan ke peserta sekolah yang di Kabupaten Tasikmalaya. Nah, mungkin untuk kedepannya nanti kita akan mengundang dengan wilayah yang luas seperti pelajar se-Jawa Barat ataupun pelajar se-Indonesia. Materinya tadi mantap ya. Ada yang berani nggak untuk ke depan dan kesimpulan yang didapat dari materi kali ini? Nanti ada surprise-nya. Surprise-nya rahasia. Depan dulu. Dari kita mau dari perempuan satu dari sekali lagi ada yang mau berani menyampaikan kesimpulan? Singkat saja. Hani Hasipah dan Den Bagus Suparno, KPAID Kabupaten Tasikmalaya TV melaporkan.